Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenankan pada siang hari ini saya akan mempresentasikan terkait PAKSI atau Pekan Kebugaran Siswa. Ini dalam rangka tugas PKG saya. Latar belakangnya adalah guru dan peserta didik di SD Negeri Sidoarjo Kidul 3 Salatiga ini mempunyai minat yang cukup tinggi terhadap kegiatan olahraga ya. Contohnya Bu Ima ini suka senam, Bu Dena, terus Bu Dina itu suka tinju seperti itu ya. Namun belum ada kegiatan untuk mengukur dan membiasakan aktivitas yang menunjang kebugaran jasmani secara keberlanjutan. Nah, dengan model pembelajaran berbasis proyek di dalam mata pembelajaran PJOK ini, kita akan berkolaborasi serta mengimplementasikan pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila, mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelaksanaannya dengan program pendidikan kebugaran ini diharapkan murid mampu belajar dalam proses berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilikan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan atau student agency dan di dalam proses belajarnya. Nah, tujuan dari program PAKSI ini atau Pekan Kebugaran Siswa ini yang pertama mengetahui standar kebugaran peserta didik di SD Negeri Sidoarjo Kidul 3 Salatiga. Yang kedua, memberikan tindak lanjut aktivitas yang menunjang dan meningkatkan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk belajar dalam prosesnya berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilikan dengan berbagai peran saat kegiatan. Yang keempat, memotivasi guru dan siswa dalam beraktivitas olahraga yang menunjang kesehatan ya. Perlu ditekankan juga termasuk guru. Nah, langkah-langkahnya adalah capaiannya seperti ini. Peserta didik mengetahui standar kebugaran. Peserta didik memberikan tindak lanjut aktivitas kebugaran agar ada peningkatan. Peserta didik mampu belajar dalam prosesnya berdasarkan suara, pilihan, dan kepemimpinan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan atau student agency dalam proses belajarnya dengan berbagai peran. Kemudian ada pemahaman iptek yang berkembang. Langkah-langkahnya adalah sosialisasi kepada rekan sejawat. Nah, ini saya sedang bersosialisasi terkait program yang akan saya lakukan nanti. Kemudian mendampingi murid berdiskusi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dan peran apa saja yang akan mereka dapatkan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan refleksi. Tujuannya adalah membudayakan hidup aktif sepanjang hayat dan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Jadi anak-anak menjaga kebugarannya itu tidak hanya saat jam pelajaran di PJOK saja, namun juga diterapkan nanti juga di rumah. Kemudian dengan pengalaman gerak yang diperoleh, diharapkan peserta didik terstimulus dan suka aktivitas fisik yang akan menjadi kebiasaan. Pada akhir akan menjadi karakter yang positif. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan teknologi yang berkembang, aktivitas fisik, pendidikan, dan kebugaran. Nah, struktur program dan mitranya ya. Yang pertama program PAKSIS merupakan program kokurikuler yang diintegrasikan dengan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Pekan Kebugaran Siswa atau PAKSIS ini kegiatan mengenalkan aktivitas kebugaran secara menyenangkan kepada siswa fase B dan C. Kemudian panduan TKSI Kemendikbud yang berkolaborasi dengan pembelajaran IPAS yang kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada orang tua siswa dalam bentuk rapor kebugaran yang berisi hasil tes kebugaran serta saran tindak lanjut aktivitas kebugaran yang bisa dilakukan di rumah. Jadi raport ini nantinya bisa sebagai monitoring untuk orang tua juga terkait kondisi kebugaran putra-putri mereka. Mitranya ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, guru PJOK sebagai pemeriksa kegiatan dan fasilitator, guru kelas sebagai fasilitator, pendamping dan pembimbing, kemudian orang tua wali, komunitas belajar bersama. Kapasitas yang dimiliki, nah ini adalah terkait aset yang ada di sekolah kita, ada 124 murid, kemudian ada kepala sekolah, guru, dan kualifikasi akademik. Untuk aset fisiknya ada lapangan sekolah, ada smartphone, mungkin anak-anak dan guru juga sudah punya, dan laptop kita bisa memanfaatkan Chromebook, kemudian sumber-sumber elektronik lainnya. Untuk aset sosial ada dukungan orang tua wali dan komunitas belajar. Aset finansial ada dana BOS untuk pengadaan sarana dan prasarana. Mungkin nanti bisa kita koordinasikan dan
menjadi salah satu acuan untuk membuat ARKAS di tahun depan. Kemudian aset politik ada kebijakan integrasi program dalam kurikulum. Rencana evaluasi, yang pertama ada wawancara dengan murid terkait tercapainya pembelajaran pendidikan kebugaran, kemudian ada manajemen kelas dan alokasi waktu, evaluasi hasil tes kebugaran instrumen dan jadwal evaluasi, kemudian terakhir adalah rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan untuk tahun berikutnya dari hasil raport kebugaran yang sudah dibuat. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan tantangan yang akan ditemui saat proses pengerjaan program PAKSI ini, yaitu tentang pengelolaan waktu pembelajaran yang terbatas dalam jam pelajaran reguler PJOK hanya 3 kali 35 menit menjadi kendala untuk menyelenggarakan kegiatan PAKSIS. Solusinya adalah mengidentifikasi waktu yang paling efektif dalam jam pembelajaran. Kemudian terkait pengkoordinasian peserta didik. Ini disesuaikan dengan peran dan penggunaan aplikasi TKSI dengan kemampuan yang berbeda akan muncul permasalahan kendala yang berbeda juga di lapangan. Yang solusinya adalah selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, baik di sekolah, di kecamatan, dan di tingkat kota. Kemudian ada tingkat kurangnya keterlibatan orang tua ya, karena pasti banyak orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam mungkin, jadi orang tua kurang memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap siswanya atau putra-putrinya. Solusinya adalah selalu melakukan komunikasi, koordinasi dengan orang tua terkait hasil tes kebugaran peserta didik, agar ada rasa semangat untuk lebih memotivasi ke peserta didik, karena kebugaran ini sangat berpengaruh untuk masa depan putra-putri mereka. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait program PAKSI ini. Mungkin nanti ada yang bertanya, kita lanjutkan pada sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.